Oh, saya lupa. Pak Jimmy kita pakai Gosyo bulan April punya Gosyo. Ini cucu Budi. Ayu punya handphone jauhin dikit. Lagi dipanggil sama si Caca. Bentar ya. Ya udah, sebelumnya Namyo Horengekyo. Selamat malam ya semuanya, pada Pak Andri, ada I Esther, ada Bu Syokcu, ada Bu Lis, Pak Rahman, ada Pak Jimmy, terus I Ain, ini ada I Iliun, baru bergabung juga, ada I Yuni, terus siapa lagi ya, Pak Rahman, ada Ci Yuli, ada Bu Esther, ada Pak Herman, Ada Kevin. ada Kevin, Ada ya, Niko. Kevin. Ada I Mira juga, Pak Ferry. Ya, semuanya selamat malam ya. Malam. Kita hari ini sama-sama memulai pertemuan Gosyo Daerah Sunter. Tapi bedanya kali ini karena memang kondisinya masih kondisi corona, jadi kita sama-sama pertemuannya melalui aplikasi Google Meet ini. Jadi kita coba dulu ya. Kita sama-sama coba lewat aplikasi ini karena memang masih belum memungkinkan untuk pertemuan langsung. Jadi format pertemuannya akan sama dengan pertemuan biasa, dimulai dengan pembacaan Gosyo yang akan dibaca Cucu Budi. Sudah itu nanti akan pembabaran Gosyonya dari Ibu Lis, nanti dilanjutkan dengan nanti baru terakhir ada kesimpulan. Jadi sekarang kita mulai dulu pembacaan Gosyonya oleh Cucu Budi. Cucu Budi sudah siap? Cucu Budi munculnya kenapa penambahan? Tunggu bentar ya. Enggak, ini lagi nunggu Cucu Budi. Ini dia. Halo Cucu Budi. Bisa minta tolong baca Gosyo di halaman 21 ya. Cucu Budi nggak ada suaranya. Dengeran suaranya. Mic-nya dibuka kali. Enggak, ini udah nggak mute kok. Atau ada yang lain yang bisa bacain Gosyonya selain Cucu Budi, Pak William mungkin. Dia nggak diapa-apain. Saya nyambung lagi ke Pak Andri, mungkin bisa ditunjuk yang lain Pak untuk baca. Mira bisa nggak Mira? Mira baca Mira. Iya. Mira baca ya Mira. Yang minta tolong baca. Iya deh. Surat balasan kepada Nanjo Dono. Hukum yang gaib dan manusia yang agung. Latar belakang. Nanjo Tokimitsu adalah putra Hyoe Shichiro. Semenjak kecil, beliau percaya kepada Gohon Stone, mengikuti kepercayaan ayah dan ibunya. Setelah Nichiren Daishonin berdiam di Gunung Minobu, beliau sering berkunjung dan menyumbang berbagai barang sebagai pernyataan balas budi kepada Nichiren Daishonin. Kepercayaannya berlangsung seumur hidup secara murni. Nanjo Tokimitsu adalah seorang samurai yang bekerja pada pemerintah Kamakura. Nichiren Daishonin sayang kepada Nanjo Tokimitsu.
dan menaruh pengharapan besar padanya serta banyak memberi bimbingan. Secara keseluruhan, terdapat 60 buah gosyo yang ditujukan kepada keluarga Nanjo Tokimitsu. Riwayat kepercayaan Nanjo Tokimitsu adalah sebagai berikut. 1. Beliau sering berkunjung dan menyumbang berbagai barang ketika Nichiren Daishonin berdiam di Gunung Minobu. 2. Pada waktu peristiwa penganiayaan Akehara, yang merupakan jodoh bagi Nichiren Daishonin untuk mewujudkan Daigo Honson, Nanjo Tokimitsu menjaga Nichiren Daishonin dan Nikko Shonin, serta para penganut yang berlindung kepadanya. 3. Sesudah Nichiren Daishonin wafat, Gunung Minobu menjadi tempat pemfitnahan Dharma, sehingga Nikko Shonin meninggalkan tempat itu dan diterima di rumah Nanjo Tokimitsu. 4. Di tanah miliknya sendiri di daerah Ueno, terdapat bagian yang disebut Daisuki Gahara. Tanah bagian ini disumbangkannya. Tanah inilah yang menjadi dasar tahta suci kuil pusat Daisekiji sekarang. Dan selanjutnya secara berkelangsungan, Nanjo Tokimitsu memperkembangkannya dengan sekuat tenaga. Setelah berusia lanjut, Nanjo Tokimitsu memasuki pertapaan kebikuan atau Nyudo dan diberi nama Daijo. Pada waktu itu, istrinya yang bernama Otojuru telah meninggal. Dan untuk mengadakan upacara doa bagi arwah istrinya, rumah pribadinya dibangun menjadi kuil Myoren. Oleh karena itu, Nanjo Tokimitsu adalah seorang yang meletakkan dasar kuil pusat Daisekiji di daerah Gunung Fuji. Penganut yang bersemangat, menyumbang, dan selalu menjaga Nichiren Kyoshu. Beliau meninggal pada usia 74 tahun pada tanggal 1 Mei tahun Shoke 1 atau 1332, setahun sebelum Nikko Shonin wafat. Gosyo ini ditulis di Gunung Minobu pada tanggal 11 September tahun Koan keempat atau 1281. Ketika Nichiren Daishonin berusia 60 tahun dan ditujukan kepada Nanjo Tokimitsu. Tulisan asli surat ini sudah tidak tersimpan lagi. Nama lain dari surat ini adalah Tochesaka Gosyo. Isi Gosyo ini mula-mula mengutip perumpamaan Tokusho Doji yang mempersembahkan sebuah kue yang terbuat dari tanah kepada Buddha Sakyamuni. Sehingga akibatnya di kehidupan selanjutnya, ia dilahirkan sebagai Raja Asoka. Kemudian menerangkan bahwa pada masa akhir Dharma, orang yang menyumbang kepada pelaksana Sadharma Tindalika Sutra dengan tulus hati, seperti Nanjo Tokimitsu, sebagai akibat imbalannya pada masa yang akan datang, pasti akan dilahirkan di tanah Buddha, Ryogen Jodo, dan dapat mencapai kesadaran Buddha. Selanjutnya dijelaskan bahwa Nichiren Daishonin adalah Buddha asal muasal atau Kuon, yang bertempat tinggal di tempat yang sucinya melebihi tanah Buddha atau Ryogen Jodo. Sehingga orang yang sering berkunjung ke tempat itu akan terhapuskan seluruh dosa-dosanya, termasuk karma masa lampau, dan akan mencapai kesadaran Buddha. Pada akhir Gosyo ini, Nichiren Daishonin menganjurkan Nanjo Tokimitsu untuk datang secepatnya menemui beliau. Isi Gosyo. Saya baru saja mendengar dari utusan Anda bahwa Anda sedang menderita sakit keras. Saya berharap semoga Anda cepat sembuh dan datang mengunjungi saya. Selain itu, saya telah menerima sumbangan berupa 2 karung garam, sekarung kacang kedelai, sekantung rumput laut, dan sebumbum minuman sake. Saya belum bertemu dengan Anda semenjak Anda kembali dari Provinsi Kojuku. Dan saya bertanya-tanya dalam hati, bagaimanakah keadaan Anda? Saya hampir tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat untuk menyatakan betapa besar penghargaan saya terhadap ketulusan hati Anda dalam mengirimkan sepucuk surat dan berbagai barang sumbangan. Sebagaimana telah Anda ketahui dengan baik, salah satu sutra, Samyuktagama, salah satu dari keempat sutra Agam, menceritakan tentang kisah Sri Sambhava atau Tokusho Doji yang telah mempersembahkan sebuah kue yang terbuat dari tanah kepada Sang Buddha. Dan kemudian
Ia dilahirkan kembali sebagai Raja Asoka yang memerintah sebagian besar negeri India. Karena Sang Buddha patut dimuliakan, anak tersebut mendapat imbalan besar, walaupun kue itu hanya terbuat dari tanah. Akan tetapi, Buddha Sakyamuni mengajarkan bahwa seseorang yang menyumbang kepada pelaksana Sadharma Pundarika Sutra di masa akhir Dharma, walau hanya 1 hari pun, akan memperoleh karunia yang lebih besar daripada imbalan yang diperoleh karena mempersembahkan pusaka yang tak terhitung kepada Sang Buddha selama 100.000 kalpa. Betapa menakjubkan ketulusan hati Anda dalam mendukung pelaksana Sadharma Pundarika Sutra selama bertahun-tahun. Sesuai dengan perkataan Sang Buddha sendiri, Anda pasti dilahirkan kembali di tanah Buddha Ryogen Zodo. Betapa besar rezeki yang Anda miliki. Tempat ini terletak di pegunungan, terpencil dari tempat tinggal manusia. Di keempat penjuru, timur, barat, selatan, dan utara, tidak terdapat satu dusun pun. Walaupun saya tinggal di gubuk yang terpencil seperti ini, namun di kedalaman badan saya yang fana ini, hukum pokok yang diwariskan oleh Buddha Sakyamuni di Gridrakuta tersimpan secara rahasia dan terus dipertahankan. Dadaku adalah tempat seluruh Buddha memasuki nirwana. Lidahku adalah tempat memutar roda dharma. Tenggorokanku adalah tempat lahir di dunia ini. Dan mulutku adalah tempat Buddha mencapai kesadaran sebenarnya. Karena gunung ini adalah tempat bermukimnya pelaksana Sadharma Pundarika Sutra yang gaib, bagaimana mungkin tempat ini kurang suci bila dibandingkan dengan tanah suci Ryogen Zodo? Karena hukumnya gaib, manusianya menjadi agung. Karena manusianya agung, tanahnya menjadi luhur. Dalam bab kekuatan gaib Sang Tathagata terbaca, dimanapun juga isi sutra ini dipelihara, di suatu tempat maupun di dalam candi, di dalam semak belukar maupun di bawah sebatang pohon, di dalam suatu sanggar pemujaan maupun di rumah seorang penganut, di istana maupun di pegunungan, di lembah maupun di hutan belantara. Kalian harus mendirikan altar dan membuat berbagai persembahan di tempat itu. Ketahuilah bahwa seluruh tempat ini adalah singgasana kesadaran, dan di tempat inilah para Buddha mencapai kesadaran agung. Di tempat ini pula para Buddha memutar roda dharma dan memasuki parinirwana. Mereka yang mengunjungi tempat ini dapat segera menghapus dosa yang telah mereka perbuat semenjak masa lampau yang tak terhingga dan mengubah klesa atau bono mereka menjadi pratna atau hanya, karma atau go menjadi dhammakaya atau hoshin, dan duka atau ku mereka menjadi vimukti atau gedacu. Seorang pengembara yang menderita di India Tengah suatu ketika datang ke danau Anavatatta untuk memadamkan kobaran api angkara murka dalam hatinya. Ia mempermaklumkan bahwa air di situ memuaskan keinginannya, seperti suatu kolam yang sejuk dan jernih menghilangkan dahaga. Walaupun danau Anavatatta dan tempat ini berbeda, namun pada prinsipnya adalah sama. Dengan demikian, Gridrakuta di India adalah Gunung Minobu sekarang ini. Telah lama waktu berlalu semenjak kedatangan Anda yang terakhir di sini. Hendaknya Anda datang menemui saya sesegera mungkin. Saya sangat mendambakan untuk bertemu dengan Anda. Bagaimanakah saya dapat menggambarkan ketulusan hati Anda? Sesungguhnya lah amat mengagumkan. Hormat saya tertanda Nichiren, hari ke-11 bulan ke-9 tahun Koan ke-4, 1281. Oke, Udah ya? thank you Ira. Iya. Makasih bacaan Goshonya. Kita udah sama-sama dengar pembacaan Gosho oleh Ibu Mira. Sekarang mari kita dengarkan pembabaran Gosho dari Ibu Liz. Namyo Horenge Kyo kepada Bu Aping,
Pak Andri, Bu Liun, Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta adik-adik sekalian, selamat malam. Selamat malam. Suaranya jelas nggak? Malam. Jelas, Ya. jelas ya? Ya. Kita udah lama ya nggak ketemu. Iya. Sebetulnya ya pengen ketemu juga, kangen gitu ya semua. Udah berapa bulan ya? 4 bulan ya. Saya juga udah 4 bulan ini nggak kemana-mana, jadi di rumah aja. Jadi benar-benar di rumah ngelihat jalanan yang gede itu nggak pernah sampai. Jadi mau nggak mau, apalagi kita di usia lanjut begini. Bulis, Bisa ya. Bulis. Hah? Kenapa? Bulis, ada Pak Suhadi ya? Pak Suhadi kayaknya baru gabung ya? Tahu, belum ada, belum lihat. Ada Pak Ada Suhadi. Selamat malam Pak Suhadi. Sukses ya. Malam Pak Suhadi. Ya. Makasih Pak. Sukses, dokter. Ya Pak, malam Pak. Makasih. Ya, sukses ya. Jadi ya memang selama ini kita mau nggak mau mesti ikutin peraturan pemerintah. Bukannya itu aja, kita untuk menjaga diri sendiri juga harus kita patuhi. Jangan kita langgar. Karena ini bukan main-main penyakitnya, apalagi terutama yang udah lanjut usia. Jadi ya kita hati-hati. Jadi kita jangan pikir, aduh kita ada gonson gampang dah itu mah karma. Nggak boleh bilang begitu. Ini pandemi untuk seluruh dunia. Jadi kita tuh harus benar-benar menjaga diri kita. Jadi makanya terakhir kita sebetulnya mestinya kita kan ceramahnya bulan April. Udah keluar Gosyo ini. Tapi langsung ada pandemi di Indonesia. Jadi kita terhambat. Jadi baru sekarang kita melalui online ini. Jadi surat balasan ini kepada Nanjo Tokimitsu. Jadi dari Nichiren Daishonin yang berjudul Hukum yang Gaib dan Manusia yang Agung. Jadi Gosyo ini ditulis di Gunung Minobu pada tanggal 11 September 1281. Ketika itu Nichiren Daishonin berusia 60 tahun. Gosyo ini ditujukan untuk Nanjo Tokimitsu. Siapa sih Nanjo Tokimitsu itu? Ia adalah seorang samurai. Seorang samurai yang bekerja di pemerintahan Kamakura. Nama lain surat ini adalah Toketsu Sakagosyo. Jadi Nanjo Tokimitsu adalah putra dari Hyoe Shichiro. Beliau mengikuti kepercayaan kepada Gohonson itu dari ayah dan ibunya. Jadi sekeluarga ini menganut Gohonson. Ayahnya Hyoe Shichiro itu meninggal di usia muda karena penyakit. Jadi begitupun adiknya Shichiro Goro juga telah meninggal. Maka dalam keluarga Nanjo Tokimitsu adalah putra tunggal, jadi satu-satunya. Jadi makanya di sini mereka tuh mempunyai nasib meninggal muda. Jadi hanya tinggal nih putra tunggalnya ini tinggal Nanjo Tokimitsu aja. Dan di saat surat ini ditulis, Nanjo Tokimitsu pun sedang menderita sakit. Bahkan 2 tahun sebelumnya ia menderita penyakit yang parah. Jadi selama dari yang 2 tahun yang kebelakang itu parah, terus sampai sekarang tuh sering kambuh-kambuh terus. Jadi di sini juga maka itu keluarga dan Nichiren Daishonin pun mengkhawatirkan keadaan dari Nanjo Tokimitsu itu. Maka Nanjo Tokimitsu kan memberi sumbangan serta surat memberitahukan bahwa dia sakit gitu. Di sini surat balasan dari Nichiren Daishonin, maka diberikan surat balasan ini untuk memberi semangat agar segera sembuh dan bertemu Nichiren Daishonin. Jadi surat ini diberikan untuk segera mungkin percaya akan sembuh dan begitu sembuh langsung menemui Nichiren Daishonin di Gunung Minobu. Di sini Nichiren Daishonin begitu sayang dan menaruh pengharapan besar pada Nanjo Tokimitsu.
dan banyak memberi bimbingan. Secara keseluruhan ia banyak menerima gosyo. Bahkan dia telah menerima 60 buah gosyo. Jadi kita juga ketahui ya, riwayat kepercayaan Nanjo Tokimitsu apa sih? Jadi adalah sebagai berikut. Satu, beliau sering berkunjung dan menyumbang berbagai barang ketika Nichiren Daishonin berdiam di Gunung Minobu. Jadi ketika itu setelah Nichiren Daishonin pembuangan ke Pulau Sado, balik lagi ke Minobu, itu beliau sering berkunjung memberikan berbagai macam sumbangan ke Gunung Minobu. Kita ketahui ya, Gunung Minobu tuh bukannya seperti yang kayak kemarin kita tosan, kita lihat ya berkelok-kelok, memang sepi gitu ya. Tapi udah ramai. Kalau zaman dulu tuh udah sepi, susah sekali jalannya. Di situ dengan sungguh-sungguh, kayaknya di sini juga kan kita baca ya tadi ya, sumbangannya kayaknya kelihatannya kecil ya. Kayaknya apa sih? Cuman garam lah, arak lah, yang cuka begitu. Tapi di sini pada saat itu di gunung, di mana kan tadi juga kita udah baca, di mana gubuknya itu jauh terpencil, nggak ada apa-apa. Jadi garam pun nggak ada, cuka apalagi sake gitu ya. Sedangkan Nichiren Daishonin membutuhkan itu semua. Kenapa? Karena hawanya begitu dingin. Kayak waktu dulu kita pergi ke sana juga, waktu kita bertanya, itu kalau lagi musim salju, itu bahkan saljunya itu bisa setebal 1 meter lebih. Jadi kita tuh perkirain, bagaimana kalau Nichiren Daishonin saat itu di gubuk, serba kekurangan. Kalau tanpa ada yang nyumbang murid-muridnya itu, makanya di salah satu gosyo sering dikatakan, sumbangan itu, makanan itu adalah jiwa. Karena apa? Jiwa itu, makanan itu yang menyambung kehidupan dari Buddha Nichiren Daishonin. Apalagi saat itu waktu di Gunung Minobu. Jadi sering-sering berkunjung memberi sumbangan. Jadi di sini juga Nichiren Daishonin memuji sikap dari Nanjo Tokimitsu. Dia konsisten, selalu menyumbang, selalu menyumbang. Kedua, pada waktu peristiwa penganiayaan Atsuhara yang merupakan jodoh bagi Nichiren Daishonin untuk mewujudkan Daigonson, Nanjo Tokimitsu menjaga Nichiren Daishonin dan Nikko Shonin serta para penganut berlindung kepadanya. Kan kita tadi juga udah baca bahwa Nanjo Tokimitsu kan bekerja di pemerintahan Kamakura, tapi dia menjadi murid dari Nichiren Daishonin. Makanya dia juga dengan ini melindunginya juga masih bisa lah gitu ya. Waktu peristiwa Atsuhara itu, di mana 3 petani itu menjadi korban pemenggalan. Waktu itu pemerintahnya, barang siapa yang menyebut Nammyoho Renge Kyo, kan di situ Nichiren Daishonin dan murid-muridnya diuber-uber terus. Jadi ketemu murid-muridnya yang 3 petani ini, suruh jangan menyebut Nammyoho Renge Kyo, nggak boleh menyebut Nammyoho Renge Kyo, tapi dia tetap menyebut Nammyoho Renge Kyo, yang akhirnya dipenggal, ya tetap terlaksana dipenggal, yaitu siapa? 3 petani itu, Shijiro, Yagoro, Yarokuro, itu 3 orang petani itu namanya. Jadi mereka ini bertiga ya akhirnya menjadi korban. Jadi melalui peristiwa Atsuhara ini nanti di belakang ya kita akan bahas, itu karena masanya, di mana umat manusia nih, Buddha Nichiren Daishonin bilang, oh udah saatnya nih peristiwa Atsuhara ini memungkinkan bahwa manusia tuh sudah begitu mau menyerahkan jiwa raganya untuk hukum ini. Makanya cepat-cepat didirikan Gonson, ditulis Gonson untuk umat manusia. Jadi ketiga, sesudah Nichiren Daishonin wafat, Gunung Minobu menjadi tempat penfitnahan Dharma. Sehingga Nikko Shonin meninggalkan tempat itu dan diterima di rumah Nanjo Tokimitsu.
kita ketahui kan ya, di Gunung Minobu itu sebetulnya tadinya kan sama kayak di Giridakuta, nanti kita akan baca di belakang, itu tanah suci. Tapi karena setelah Nichiren Daishonin meninggal, tinggal Nikosionin dan biku-biku lainnya, itu biku lainnya yang 5 orang itu membelot. Jadi akhirnya Nikosionin nggak bisa, nggak sependapat begitu, ya udah mendingan nggak mau tinggalkan tempat itu, Gunung Minobu. Jadi makanya jadi di situ dikatakan tempat pemfitnahan Dharma. Nikosionin berserta Nanjo Tokimitsu akhirnya ke Taisukiji. Di sini ya, di tanah miliknya sendiri di daerah Ueno terdapat bagian yang disebut Daisekigahara. Tanah bagian ini disumbangkannya. Tanah ini adalah menjadi dasar tahta suci kuil pusat Taisukiji sekarang dan selanjutnya secara berkelangsungan Nanjo Tokimitsu memperkembangkan dengan sekuat tenaga. Seperti kita ketahui, Nanjo Tokimitsu ini kan penyumbang tanah di Taisukiji. Jadi Nikosionin membawa tulang belulang dari Nichiren Daishonin serta gosyo-gosyo semua. Itu Nikosionin yang kumpulin semua, bawa pindah hijrah ke mana? Ke tanah dari Ueno Dono ini, yaitu di mana? Di yang sekarang tuh Taisukiji. Sekarang juga Taisukiji udah nggak ada ya, karena udah dirobohkan dan dijadikan kuil Hoando. Jadi sebetulnya itu adalah sumbangan dari Ueno Dono, karena Nanjo Tokimitsu. Nanjo Tokimitsu itu pun setelah pertapaan dia setelah usia lanjut itu memasuki pertapaan kebikuan dan diberi nama Daijo. Pada waktu itu istrinya bernama Otojuru telah meninggal, dan untuk mengadakan upacara doa bagi arwah istrinya, rumah pribadinya dibangun kuil Myoren. Kuil Myoren juga kita kayaknya Tosan udah dulu ya pernah mengunjungi, itu rumah Nanjo Tokimitsu ya. Jadi kita juga udah pernah ke sana, ada apa tekonya, kualinya kita lihat, itu peninggalan. Jadi di situ juga memang di area Taisukiji itu kan baru atau berapa ini ya gedenya. Jadi di situ juga memang ada rumah Nanjo Tokimitsu, ada Taisukiji karena memang tanahnya luas sekali Nanjo Tokimitsu itu. Jadi di sini kita bisa lihat ya keagungan Nichiren Daishonin sebagaimana telah Anda ketahui dengan baik. Salah satu sutra dari keempat sutra agam, yaitu di sini sutra Samyuktagama menceritakan tentang kisah Sri Sambhava atau Tokusologi yang mempersembahkan kue yang terbuat dari tanah kepada Buddha Sakyamuni. Dan kemudian ia dilahirkan kembali sebagai Raja Asoka dan memerintahkan sebagian besar negeri India. Jadi di sini di salah satu sutra agam kan ada 4 sutra ya. Salah satunya itu ada perumpamaan kisah Sri Sambhava. Itu Sri Sambhava itu siapa sih? Itu Tokusologi kan. Itu adalah seorang anak kecil. Pada waktu Buddha Sakyamuni lewat, itu ia begitu terkagum, terpesona melihat Buddha Sakyamuni lewat, cuman kepengen gitu nyumbang apa ya, kan dia saat itu juga nggak punya apa-apa, lagi nggak megang apa-apa. Akhirnya dia ngambil tanah, dibikin seperti kue gitu bentuknya. Akhirnya diberikan kepada Buddha Sakyamuni. Jadi itu dengan tulus apa adanya, kepengen nyumbang tapi nggak ada apa-apa. Jadi tapi aduh udah dah saya bikin kue aja dah dari tanah juga dikasih kepada Buddha. Itu adalah menjadi imbalan karma baik buat anak kecil itu yang akhirnya di kemudian hari dilahirkan lagi itu menjadi
Raja Asoka. Raja Asoka itu memimpin India begitu makmur, yang begitu besarnya. Jadi pada zaman itu ya. Jadi keagungan sumbangan terletak pada kesungguhan hati, bukan pada tinggi rendahnya nilai bendanya. Jadi di sini diambil sumbangan, yaitu dana paramita ya. Itu dana paramita ini sumbangan itu bukannya apa sumbangan saya gede-gede dah, kayaknya kalau orang nyumbang ya duitnya gede ya, nyumbang gede juga memang biasa. Tapi orang yang nyumbang duitnya memang segini, mau menyumbang dengan rela untuk kelestarian hukum ini, itu kurnianya bukan main. Jadi makanya kita bukannya besar kecilnya, tapi juga bukannya nanti ya kecil-kecilnya yang penting saya nyumbang. Bukan begitu juga, itu pelit. Pelit itu nggak boleh. Jadi dalam Gosyo ini, jadi kesungguhan hati dari sumbang itu tadi, benar-benar ketulusan yang itu yang akan menjadikan kita karma baik. Dalam kesungguhan hati menyumbang, terdapat rezeki yang besar dan pasti dapat mencapai kesadaran Buddha. Jadi di dalam Gosyo ini diterangkan pada masa akhir Dharma, orang yang menyumbang pelaksana Sadharma Pundarika Sutra ribuan kali lebih unggul daripada menyumbang kepada yang lainnya. Itu zaman Buddha Sakyamuni, anak kecil itu menyumbang kue dari tanah, itu pun udah menjadi Raja Asoka kan. Raja Asoka kan terkenal sekali ya. Apalagi orang yang menyumbang untuk pelaksana Sadharma Pundarika Sutra, rezekinya besar, bahkan bisa mencapai kesadaran Buddha. Jadi makanya kita juga nggak boleh pelit-pelit. Jadi apa yang ada di kita, kita sumbangkan. Memang kita adanya ini, ya kita adanya tenaga, ya kita tenaga. Ada apa aja kita mau sumbangkan. Jadi di situ sumbang itu penting. Apalagi kayak kita gitu ya. Yang kita kalau kita pikir kita gitu, siapa sih? Umur kita tuh, aduh kayaknya kita nggak bisa perbandingan kapan ya. Itu sekejap aja kita bisa hilang loh, bisa meninggal gitu. Jadi makanya kita waktu mumpung kita sekarang masih bisa jalankan pelaksanaan ini, itu kita jalankan. Jadi jangan suka kita tuh, aduh ntar lagi dah, besok lah, Kenshu nggak mau lah bulan ini, misalnya lagi ada Kenshu. Nanti gue maunya paling setahun buat 3 kali aja lah, nggak mau tiap bulan. Ada yang bilang begini loh, kan ada ya suami istri, dia suami istri Shinjin berdua. Dia bilang apa, istrinya bilang ke temennya juga anggota, kalau saya nih duit saya banyak, kata ratusan juta di bank. Kalau suami saya, pergi ke daerah melulu, Kenshu melulu, kemana melulu. Itu dia nggak punya duit, nggak punya simpenan, duitnya habis. Itu karena apa? Dia kurang belajar. Dia kurang. Padahal kalau kita lihat, mendengar aja kita begitu, kita bisa tahu. Suaminya tuh lebih berrezeki. Uang itu punya, kan sekarang udah nggak kerja, dari anak, itu sama-sama dua-duanya dari anak. Suami itu uangnya ada, tapi digunakan untuk susunan, untuk perjalanan kepercayaannya. Itu lain dengan istrinya yang nyimpen duit di bank, banyak-banyak, buat apa? Mati juga nggak kebawa. Umpama mati nih, duitnya tuh siapa yang ngambil? Anaknya yang ngambil. Sedangkan dianya rezeki jiwa tuh nggak nyimpen sama sekali. Itu makanya di sini kadang-kadang kita suka memang sebagai manusia untuk uang itu suka pelit untuk keperluan susunan, keperluan apa itu, padahal sebetulnya itu kayaknya sih keperluan susunan ya, menjalankan kemajuan susunan, mendukung ini, mendukung itu, padahal tuh bukan, baliknya ke kita lagi, rezeki diri kita sendiri. Kelihatannya memang menyumbang kepada susunan hukum, tapi sebetulnya balik lagi
diri kita sendiri semasa hidup ini. Kita tuh akhirnya menjadi orang yang berezeki, tidak menyia-nyiakan kehidupan kali ini. Ya, meskipun kita kayaknya, mati-matian jalan sini, jalan sono. Sebetulnya kelihatannya kayak kita, ketua umum kita ke sono, ke sini, ke pemerintah, ke sini semua untuk susunan. Kayaknya ngelihatnya aja kok nggak ada capek-capeknya gitu ya. Saya juga suka lihat, padahal umurnya udah sama sama saya, tapi kok kayaknya nggak ada capek-capeknya. Itu kelihatannya untuk susunan, untuk kemajuan susunan. Tapi sebetulnya itu adalah untuk karma diri sendiri, karma baik diri sendiri di kehidupan kali ini. Makanya suka dibilang, kalau orang yang bijaksana, arif bijaksana itu bisa melihat keadaan, melihat waktu. Sekarang kita dilahirkan di masa akhir dharma, ketemu dengan Gonson, waktunya udah ada, Gonsonnya udah ada, semuanya udah ada, susunannya juga udah ada, bergeraknya juga, kalau mau bergerak. Nah, kalau kita nggak mau ambil kesempatan itu adalah akhirnya meleset. Kalau kayak kita memanah tuh nggak tepat, meleset. Jadi di kehidupan kali ini, hidup kita tuh sia-sia. Kayak kura-kura mata satu, nggak bisa dapat lubang kayu cendana, nggak tepat. Makanya di sini arti dari sumbangan. Jadi sumbangan itu bisa saja sumbangan berupa. Di sini kan tadi bahan makanan. Kalau kita kan sekarang budahnya udah nggak ada. Tapi kita ada susunan, ada gonson, ada dharma. Kita harus gerakan semua ini untuk pelestarian dharma ini untuk selama-lamanya anak cucu kita. Kalau dari kita aja udah males, putus, terus generasi yang selanjutnya juga memble, bagaimana nanti anak cucu kita yang akan datang? Kita juga nggak tahu keadaan tuh bagaimana. Kayak ada pandemi begini aja, kemarin-kemarin aja waktu kita cancel yang terakhir, ya seneng-senengnya kita nggak tahu ya bahwa bulan depannya kita akan nggak ketemu sampai sekarang. Kita nggak tahu. Itu apapun begitu. Jadi makanya sekejap suka dikatakan saat ajal adalah sekarang. Sekejap itu kita tuh harus gunakan. Harus gunakan apa itu dengan baik. Kita nggak ketemu saudara kayak sekarang. Nggak ketemu siapa-siapa. Begini nggak tahu sampai kapan. Hidup juga kalau yang takut penuh kekhawatiran. Sebetulnya pandemi ini mengajarkan kita nih baik bukan main. Akhirnya kita juga daimoku tambah banyak. 3 racun lebih kita kontrol. Kita juga lebih menghargai saudara, teman. Kalau dulu kan udah biasa, ntar juga ketemu, ntar juga ini. Kalau sekarang nggak, aduh kayaknya kangen ya sama saudara, sama teman. Alam juga kayaknya, aduh kok kita begini ya, oh rasanya begini. Kita juga daimoku jadi tambah lebih banyak. Terutama lagi perasaan jiwa kita, 3 racun itu. Kalau yang saya rasakan, kita kontrol. Kita mau marah, mau ini, mau kesel, mau apa, nggak ingat lagi. Saat ajal adalah sekarang. Kapan lagi kalau bukannya sekarang? Pandemi ini sebetulnya ada hikmah baiknya ada sama kita. Cuman kita sekarang nih bagaimana? Menjadi manusia yang beruntung apa enggak? Apa tergerus dengan keadaan ini. Makanya kita semua mau menjalankan ini, mau semua mengikuti anjuran pemerintah, mau berolahraga, mau menjaga diri kita sendiri. Jadi kita juga jangan takut. Jadi sekarang kita juga bisa sumbang, apalagi sekarang kita sumbang hukum ini. Yaitu apa? Melalui kayak sekarang kita. Nanti kan kita ada anak cabang, ada cabang. Itu jangan akhirnya selama pandemi ini kita udah 4 bulan, 3 bulan, kepercayaan kita kendor. Aduh, males dah. Kayaknya akhirnya menjadi manusia yang bukannya manusia biasa. Gonson di luar badan kita. Kan di sini dikatakan kita tuh dimanapun kita berada, kita harus mencerminkan kita adalah murid Nichiren Daishonin. Jadi kita tuh harus jangan semau-maunya. Soalnya kalau saya pribadi pikir kita hidup tuh nggak lama lagi, kita juga nggak tahu kapan. Jadi makanya akhirnya
hidup kali ini jangan sampai kita sia-siakan. Jadi sumbangan itu adalah yang penting adalah ketulusan hati. Bukan sumbang tuh asal aja. Bisa sumbang itu banyak jenisnya. Sumbang tenaga, sumbang kasih orang semangat, sumbang uang. Jadi banyak yang kita bisa lakukan itu semua. Jadi Nanjo Tokimitsu dalam shinjinnya juga berkesinambungan dan menjalankan sumbangan yang berkesinambungan. Jadi shinjinnya Nanjo Tokimitsu itu seumur hidup mengikuti ayah dan ibunya. Dia shinjinnya seumur hidup. Jadi kita juga harus meneladani. Jadi kita jangan sampai di tengah jalan karena ada kesalahpahaman, karena onsitse. Biasanya orang banyakkan karena onsitse langsung dikorek-korek yang jeleknya dari pimpinan langsung pindah. Karena beginilah, begitulah. Ada jodohnya apalah, nggak ditengok-tengok lah waktu sakit. Ditengok sama yang lain. Tuh, dia menengokin lu. Saya nggak ditengok-tengok lu. Yang mana? Akhirnya pindah dah. Emang kebenaran, oh iya dia mau begini. Akhirnya itu jodoh sebab yang untuk disalah-salahinnya itu akhirnya buat pindah. Jadi kita mengambil contoh dari Nanjo Tokimitsu ini, di mana shinjin sampai seumur hidup. Makanya itu karena kesungguhan hati menyumbangnya tanah yang sekarang dibuat kuil Hoando itu. Kalau ke guru yang lain maksudnya kayak kita nih. Sekarang shinjin waktu keadaan susah pergi dah ke tempat yang lain. Lihat ini ya, lihat nasib, masih suka campur adukan. Jadi kalau kita udah megang Nammyo Renge Kyo, kita masih adukan misalnya, aduh lihat nasib, lihat ramalan, itu berarti ada di salah satu gosyo. Kita jadi seperti beras itu ada batu, makan batunya, bukannya makan berasnya. Jadi yang kita udah memegang emas, akhirnya kita tukar dengan batu. Kepercayaan kita yang begitu tulus kepada Gohonson, akhirnya kita tukar dengan batu, yaitu klinik-klinik yang lain. Karena dalam keadaan susah tuh kita kadang-kadang lupa kepengen yang gampangnya dah, mau dilihat dah, mau gimana dah, itu nggak mau. Kan kita udah diajarkan semua adalah sebab jodohnya kita sendiri, harus diperbaikinya dari diri sendiri. Tapi kita enggak, pengennya cari yang lebih manjur, kata si ini manjur. Itu nggak boleh. Kita tidak boleh. Jadi seumur hidup kita satu kepercayaan kita hanya pada Gohonson Nammyo Renge Kyo. Apalagi ntar kita ketahui apa sih Nammyo Renge Kyo itu, Sadharma Pundarika Sutra itu. Jadi makanya di sini Nanjo Tokimitsu akhirnya bisa memutuskan karma keluarga. Jadi kalau keluarganya tadi kita bisa lihat itu meninggal di usia muda. Tapi Nanjo Tokimitsu ini usianya diperpanjang hingga mencapai 74 tahun. Jadi bisa memutuskan karma keluarga. Memang karma tetap itu kan karma tetap itu kematian. Semua orang tuh udah punya karma tetapnya. Tapi kalau kita masih ada tugas, kalau kita masih bisa menjalankan tugas, itu masih bisa diperpanjang. Kalau udah ke dokter, udah kemana, kita juga udah menjalankan. Tapi kita meninggal juga, emang itu udah karma tetap kita udah sampai di situ. Tapi sudah melalui perpanjangan. Jadi di sini ada di kutipan 3 ya. Jadi tempat ini terletak di pegunungan terpencil dari tempat manusia. Di keempat penjuru timur, barat, selatan, dan utara tidak terdapat satupun dusun. Walaupun saya tinggal di gubuk terpencil seperti ini,
Namun di kedalaman badan saya yang fana, hukum pokok yang diwariskan oleh Buddha Sakyamuni di Gridhakuta tersimpan secara rahasia dan terus dipertahankan. Dadaku tempat seluruh Buddha memasuki nirwana. Lidahku tempat memutar roda dharma. Tenggorokanku adalah tempat lahir di dunia ini, dan mulutku adalah tempat Buddha mencapai kesadaran. Jadi di dalam kutipan ini, Nichiren Daishonin menyatakan bahwa beliau telah mewujudkan kesadaran Buddha pokok dengan badan dirinya sendiri. Jadi waktu itu beliau tinggal di Gunung Minobu adalah tempat suci. Jadi di sini dikatakan kita kan ketahui ya dari ramalan dari Buddha Sakyamuni itu kan ada ya. Di mana 8 tahun terakhir kan 42 tahun ajarannya ya. Saya bacain deh ya. 5 digolongkan oleh Tiantai, menggolongkan seluruh sutra yang dikotbahkan oleh Buddha Sakyamuni menjadi 5 periode. Periode pertama Avatamsaka yaitu Kegon ya, 21 hari. Jadi itu baru samar-samar aja dulu. Ajaran itu waktu ajaran dulu masih Buddha Sakyamuni ada ya, dan ajarannya semi Mahayana. Periode kedua Agam yang tadi kita baca ya, yang ada perumpamaan kue tanah itu 12 tahun. Ajarannya itu adalah Hinayana. Periode ketiga itu Vaikuilya atau Hoto 16 tahun. Itu semi Mahayana. Periode Mahapratna Paramita atau Hanya itu 14 tahun. Periode kelima Sadharma Pundarika Sutra itu 8 tahun. 8 tahun ini itu Mahayana yang sejati ya. Jadi ada yang di dasar kalimat dan di atas kalimat. Kalau di atas kalimat itu kan yang sementara ya. Jadi kalau yang di dasar kalimat itu adalah yang sesungguhnya, yang masih tersimpan waktu itu dirahasiakan, yaitu apa? Nammyo Horenge Kyo. Jadi oleh Buddha Nichiren Daishonin itu diwujudkannya Gohonson dari Sadharma Pundarika Sutra itu. Itu yang di dasar kalimat yang kita pakai, di mana ajaran yang sesungguhnya dari Sandai Hiho. Kita 3 hukum rahasia agung. Jadi ini semua bukannya karangan-karangan dari, wah ini karangan dari kita nih orang NSI ya, Nichiren Choshu mengagung-agungkan diri sendiri. Bukan, ini semua ada ininya, ada periode tertulisnya, ada ajarannya. Jadi di sini, di mana kita bagaimana Gohonson itu kita bisa ketahui kan tujuan kelahiran dari Buddha Nichiren Daishonin itu sebagai perwaris Sadharma Pundarika Sutra adalah semata-mata untuk mewujudkan Gohonson sejati dari 3 hukum sakti atau Sandai Hiho, yakni hukum agung yang terpendam dalam jiwa Sang Buddha sejak berkalpa-kalpa koti lamanya. Itu tujuan dari kelahiran dari Buddha Nichiren Daishonin. Kalau dari Sakyamuni itu untuk apa? Mewujudkan Sadharma Pundarika Sutra. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu pengantar. Karena masa itu juga kalau Sadharma Pundarika Sutra ini, Gohonson, itu diperuntukkan di masa akhir Dharma, yaitu di masa akhir Dharma itu sekarang ini. Di masa akhir Dharma itu sekarang ini. Makanya perlu hukum sakti. Perlu, kalau dulu, kenapa bukannya dulu masih ada Buddha, kenapa sekarang? Kenapa Nichiren Daishonin? Karena Nichiren Daishonin adalah Buddha pokok.
Dan kenapa mesti sekarang? Sekarang udah waktunya udah tepat. Di mana di sini dikatakan di mana sekarang ini manusia itu tidak punya akar kebajikan lagi. Jadi kalau dulu waktu masih ada Sakyamuni, itu mereka masih punya akar kebajikan. Jadi maksudnya akar kebajikan itu apa? Waktu masih ada Buddha meninggal berapa tahun, 1000 tahun, sampai akhir yang sekarang, masa akhir Dharma, itu di mana manusianya tuh sudah tidak mempunyai kebajikan lagi, akar kebajikan. Jadi kebaikan maksudnya. Jadi kebaikan tuh sudah hilang, sudah musnah. Kalau orang dulu, ya apalagi dulu sekali, itu orangnya masih baik-baik. Jangan katakan, saya sering katakan, jangan kata yang terlalu dulu sekali, itu masih lugu, masih baik. Yang saya suka ingat aja, nenek saya aja juga masih baik-baik loh. Nggak kayak orang sekarang tuh, kayaknya kalau sekarang benar-benar masuk akhir Dharma ini, itu bukan main. Kan kita juga suka baca di koran, apa kita juga lihat kejadian manusia yang aduh kejam sekali, yang sampai kita pikir tuh sampai nggak ada ini dah. Nah itu di masa akhir Dharma ini perlu hukum sakti Nam-myoho Renge Kyo. Karena apa? Hukum Nam-myoho Renge Kyo itu hukum memang nggak kelihatan, karena hukum sebab akibat, hukum alam semesta. Saya sering katakan kan, kita kan hukum alam semesta besar kan, alam semesta ya. Kita ada di dalamnya sebagai alam semesta kecil. Kita memutar roda Dharma, menjalankan hukum yang selaras dengan hukum alam semesta itu. Jadi kalau seperti roda kan sering saya katakan, kita klop. Jadi waktu geriginya itu juga masuknya klop. Kalau begitu kita ikut hukum ini, hukum alam semesta ini, pasti kehidupan kita pun berubah, lancar. Ya mesti bukan kita langsung aduh lancar jadi kaya jadi ini, bukan. Ada apapun, kesulitan apapun, ada kesulitan yang bagaimanapun, kita ada gonson, kita bisa atasi. Kita bisa atasi dengan tenang. Bukannya aduh kita udah sesuai nih dengan hukum alam semesta, berarti kita hidupnya udah pasti enak-enak. Nggak bisa. Kita mana tahu karma kita dulu masa lampau. Kan kita lahir, kita hidup mati, katanya tulang belulang kita udah setinggi Gunung Semeru. Berarti karma yang dari dulu sampai sekarang begitu banyak yang kita bikin. Di saat sekarang ini kayak si kura-kura mata satu, kita udah ketemu gonson. Itu bukan main. Jadi kita ikutin berputarnya roda Dharma ini, klop sama alam semesta. Hukum alam semesta itu apa? Ulas asih kan, pengen memutuskan 3 racun di diri kita. Mau membuangnya, itu susah loh. Bukan main susahnya tuh 3 racun. Tapi kita sekarang, kan saya tadi bilang, kita mumpung ketemu gonson saat ini, kita tuh harus. Nah, kalau kita klop dengan alam semesta, pasti semua keadaan apapun yang sering saya katakan, sandang, pangan, dan papan itu pasti kita tuh terpenuhi. Cukuplah gitu. Juga jangan terpenuhi pengen ngoyo. Orang kita emang pendidikannya segini, kemampuannya cuma segini, pengennya kaya sampai yang enggak gitu. Akhirnya menipu, segala-gala kita ini kan. Biar udah ada gonson juga ada orang yang begitu. Semua dihalalkan nama dia. Jadi yang penting nih kelihatan supaya kelihatan kaya, itu salah. Makanya di sini kita harus belajar. Kaya itu bukan tergantung dari duit, itu dari perasaan jiwa. Jadi dari perasaan jiwa kita tuh rasanya cukup. Kita tuh rasanya, orang suka bilang kita menerima keadaan hidup ini. Kita yang penting bahagia, tenang, itu harus diterima dengan ikhlas, yang orang bilang. Dengan ikhlas, jadi kalau bisa begitu, kita menerimanya dengan begitu, baru kita bisa keluarkan kekuatan tenaga jiwa kita tuh untuk menerima dengan gembira. Kalau kita bisa menerimanya itu, mungkin susah untuk gembira. Orang lagi banyak masalah kok terima dengan ikhlas dulu. Ya ini memang karma saya harus
Di mana kita cari, oh iya ketemu di sini nih. Saya mesti tambah daimoku lagi, kan sering saya katakan. Daimoku itu obat mujarab yang bukan main, terutama untuk perasaan jiwa, untuk hati kita. Kita bisa perasaan jiwa kita itu enak, tenang, akhirnya menjadi lancar. Lagi ada sulit pun itu akhirnya bisa diatasin, bisa teratasin. Bukannya akhirnya kita nggak ada kesulitan. Manusia hidup tuh ada kesulitan, tapi kita yang udah ada gonson, kita bisa menerimanya dengan tenang. Orang suka bilang dengan ringan, padahal nggak ringan, berat juga. Tapi kita dengan tenang, jiwa kita yang tenang. Makanya daimoku tambah, karena kekuatan daimoku saya rasakan bukan main. Bukan main, kuatnya yang terutama untuk jiwa, perasaan jiwa kita. Kita lagi kesel, lagi pengen marah, lagi sedih. Begitu kita buka gonson daimoku, baru-baru emang iya, semenit, 2 menit, lama-lama itu di situ kita bisa hilang-hilang. Oh iya, gue nggak boleh gini. Saya nggak boleh gini, saya nggak boleh, emang saya yang salah. Karena ini apa? Kejadian itu adalah cermin jiwa kita. Kebanyakan kan kalau umat manusia zaman sekarang mau menyalahkannya tuh orang lain. Dia sih, semua maunya tuh orang lain. Yang akhirnya orang yang begitu, akhirnya diri sendiri tuh nggak terkontrol. Karena apa? Nyalahannya, nudingnya keluar. Nah, lain dengan kita yang udah ada gonson. Bagaimana kita waktu doa, cari kesalahan kita sampai keluar kesulitan ini bagaimana? Di situ baru kita bisa atasin dan kita nanti naik setingkat. Kalau itu kekuatan yang bukan main dari Honson ini untuk di masa akhir Dharma ini yang begitu sulit. Tanpa adanya gonson di masa akhir Dharma ini, saya rasa saya juga serem ya hidup ya. Nggak tahu loh, aduh benar-benar manusianya bukan main. Kita mau keluar malam juga takut, ada ini, ada ono, kan kita juga dengar di jalanan lah, di salib sama mobil diberhentiin, ditodong, apa, aduh bukan main. Tapi kita kalau nggak ada gonson, kita juga hidup dengan kekhawatiran. Makanya gonson diwujudkan untuk tepat sekarang udah waktunya di masa akhir Dharma ini. Itu adalah 3 hukum sakti rahasia agung itu, yaitu Sandai Hiho. Jadi kita tuh gohonsonnya itu gohonson yang ada Nichiren Daishoninnya. Banyak kan gohonson yang lain-lain, tapi kita tertanda Nichiren. Jadi di situ. Jadi itu adalah karena apa? Karena Nichiren adalah Buddha pokok sejak masa lampau. Ini adalah hukum kesunyataan. Jadi sebagai satu hal penting hukum kesunyataan. Memang nggak kelihatan, tapi kita mau percaya apa enggak? Kita pikir gini, gonson mah cuma selebar. Kita percaya nggak itu adalah Buddha? Itu ada kekuatannya. Itu adalah sumber dari kekuatan hukum alam semesta. Kita yang sebagai semesta kecil pun harus menyatu, harus mengikutinya. Apa? Ya welas asih, perilaku Buddha. Jadi perilaku alam semesta, perilaku welas asih. Tapi kita kan susah ya untuk welas asih itu. Memikirkannya lebih banyak tuh untuk diri sendiri. Jadi pada tanggal Nichiren Daishonin mewujudkan kesadarannya menjadi Daigonson. Jadi karena tadi peristiwa Atsahara, di mana Buddha Nichiren Daishonin pikir, wah ini udah mateng nih bakat umatnya. Sampai 3 petani pun rela dipenggal suruh menyetop, jangan menyebut Namyo Renge Kyo, tetap menyebut juga. Udah waktunya nih udah tiba, di mana bakat umatnya tuh, umat manusianya tuh percaya sungguh-sungguh sampai mau mempertahankan jiwa raganya sampai dipenggal. Makanya itu diwujudkannya Daigonson 12 Oktober 1279. Kesadaran dari Nichiren Daishonin menjadi dengan kesadaran di altar ajaran yang sesungguhnya, diwujudkannya ditulis Daigonson dengan jiwa raga memakai tinta sumi. Ini yang merupakan tujuan kelahiran dari Buddha Nichiren Daishonin.
Jadi Gonson juga, karena itu jiwa raga, saya letakkan jiwa saya. Jadi jiwa raga ini, jadi itu pun Gonson merupakan jiwa dari Nichiren Daishonin sebagai Buddha pokok. Makanya kita tuh terhadap Gonson jangan semena-mena. Ah, gampang dah, udah ada orang yang udah pindah ke tempat lain, aduh Gonsonnya nggak tahu di mana, lebih sadis lagi dibakar gitu. Waduh, nggak boleh. Gonson itu dimanapun harus kita agungkan. Apalagi kita yang udah tahu. Gonson siapapun selama itu adalah tertulis Nichiren, itu harus kita menyebutnya, Nam-myoho Renge Kyo. Harus kita hormatin. Kita ke rumah orang Soka, kita ke rumah orang BDI, itu kita harus sansyo. Mereka enggak loh. Nggak boleh sansyo katanya. Kita enggak. Kita harus. Jadi kita jangan, itu kan Gonson kok berani-beranian. Saya suka pikir gini, itu kan Gonson ya, aduh kenapa berani gitu. Kayak misalnya orang meninggal juga, yang meninggal nih, waduh Soka nih, kita sancho juga nggak mau, dia orang enggak loh, nggak mau sancho gitu. Aduh kalau kita mau harus sancho dong, orang Gonson kok, selama dia tuh Gonsonnya Nichiren, kecuali Gonsonnya di bawahnya yang lain gitu. Jadi makanya itu, karena itu adalah perwujudan dari Gonson itu diwujudkan dengan jiwa raga oleh Nichiren Daishonin sebagai Buddha pokok. Hakikat yang menunggal dari manusia dan hukum, yaitu apa? Ninpo Ika. Jadi manusia dan hukum itu manunggal. Makanya kita juga waktu kita menghadap Gonson, bukan menghadap Gonson aja, di diri kita sehari-hari, kita pun harus kebayang bahwa kita tuh Gonson. Bukannya, oh kita Gonson, tulisan Gonson, bukan. Wujud kita, perilaku kita adalah anggota murid dari Buddha Nichiren Daishonin. Jadi, oh siapa tuh? Oh si Rahman, pantesan dia hebat. Oh dia murid Gonson. Oh dia penganut Gonson tuh. Jadi kita tuh harus membunyikan begitu. Jadi jangan siapa tuh ini, oh dia mah tukang tipu, tapi dia orang NSI tuh, tapi tukang tipu. Wah itu mah jadi udah dosa tambah dosa lagi, ngejelekin aja dosa, apalagi dibawa-bawa pikiran Joshua-nya. Makanya di situ kita mesti ambil sikap seperti saya ingat sehari-hari kita mesti apa sikapnya, seperti si Jokingo. Si Jokingo dari Hokkekyo kan terkenal banget tuh. Oh, dari kejauhan mau nanya si Jokingo aja orang udah tahu. Oh, yang itu tuh. Oh, dia di sini. Kita pun harus di badan kita harus wujudkan Gonson. Makanya tadi kan dibilang di Semak ya, di Belukar, di mana kita harus mendirikan altar sesajian. Bukannya itu. Jadi di badan kita lagi dimanapun, itu kita tuh harus seperti kita tuh adalah murid Buddha. Jangan setelah keluar rumah, gerakan kita tuh udah bukannya murid Buddha lagi. Udah jadi manusia yang di luar, udah keikutin dengan masyarakat luar, itu nggak boleh. Jadi kita tuh tetap dimanapun kita berada, kita tuh harus bahwa kita adalah murid dari Buddha Nichiren Daishonin. Itu harus kita berdengung-dengungkan, itu harus kita wujudkan di dalam perilaku kita sehari-hari. Jangan malahan kita sebaliknya, kita menipu lah, bikin tipu-tipuan lah kerja, bikin barang yang nggak bener. Akhirnya kalau ketahuan, oh si itu ketangkep tuh, orang Gonson lu. Waduh itu jangan sampai kita begitu. Itu apa yang tadi saya bilang, kita mau instan punya duit banyak, jangan. Kalau kita nggak ada rezeki, itu habis. Makanya dikatakan rezeki adalah yang terbaik, itu rezeki jiwa. Sampai kapanpun, sampai kita meninggal pun, rezeki jiwa itu kita bawa. Kalau rezeki yang mana, yang sekarang, yang kelihatan, yang sering lebih sayang, duit, materi, yang kita uber-uber sampai nggak mau pertemuan, sampai telat pertemuan, buang-buang waktu, nggak mau kensu. Itu apa? Karena kita mengejar uang. Sebetulnya itu nggak
nggak kekal. Yang kekal itu adalah rezeki jiwa. Sampai mati pun kita lahir lagi, dia nempel di dalam jiwa, membawa karma kita lagi. Makanya di sini kita meneladani dari Nanjo Tokimitsu ini, kepercayaannya. Makanya beliau juga nggak tanggung-tanggung. Papanya semua pada 40-an lebih meninggal, tapi dia sampai 70 lebih. Jadi dan kualitas hidupnya pun baik. Kenapa? Penuh dengan menjaga hukum ini, sumbang, menjaga, memberi tanah, terus membangun terus. Di sini juga dikatakan tanah dekat Taisykiju terus diperkembangkan terus. Jadi dari Gosyo ini kita bisa mengambil sikap dari Nanjo Tokimitsu. Lagi sakit pun, kita kalau lagi sakit boro-boro, mau nanya ke pimpinan, mau ke orang, mau ini, ngerasain diri sendiri aja, udah kayaknya lebih manja. Aduh, kok pusing dah, udah jangan ditanya-tanya dah, aduh, gue mau tidur, aduh, males. Di sini, Nanjo Tokimitsu sering kambuh-kambuh terus, penyakitnya juga bahkan berat. Tapi di situ bisa tetap masih ingat nih Chiren Daishonin, memberi sumbangan, memberi kabar. Dia sakit pun dia kasih kabar, memberi sumbangan, kirim utusan. Meskipun dulu nggak ada mobil, nggak ada pesawat, nggak ada apa, itu naik kuda, mungkin jalan kaki. Di jalanan juga jalannya gunung-gunung kan, belum kalau ada hawa dingin datang, salju. Belum rampok di jalanan. Bisa dirampok makanannya, karena rampok juga mau makanan juga kan. Jadi di situ tuh penuh perjuangan, tapi beliau tuh tetap memikirkan Nichiren Daishonin dan tetap memberi sumbangan. Makanya kita meneladani ini, harus kita teladani. Kedua, di dalam kita juga meneladani dalam kesulitan, cari guru yang benar. Yaitu apa? Guru sendiri, Buddha Nichiren Daishonin, bukan yang lain yang tadi saya bilang. Bukan ke tempat-tempat lain, itu yang kita harus camkan di dalam diri kita. Kita bagaimanapun kita, seumur hidup kita ada sulit, ada apapun, jangan lari ke tempat lain. Tetap jangan onsitsu. Onsitsu akhirnya suka dijadikan buat mundur. Itu rugi besar loh di dalam perjalanan Shinjin hidup kali ini. Kalau kita onsitsu, kita pindah kemana, akhirnya tercoreng diri kita sendiri yang nggak bisa naik kapal besar, akhirnya naik kapal kecil lagi, nggak mencapai kesadaran Buddha tuh nggak capai. Jadi kita meneladani semua sikap dari Nanjo Tokimitsu dan menyadari bahwa Gonson itu adalah hukum alam semesta. Buddha pokok untuk masa sekarang ini. Untuk sumber kekuatan hukum yang harus kita pegang untuk merombak nasib kita. Agar kita juga Isho Jobutsu. Jadi di kehidupan kali ini, kita tuh bisa mencapai kesadaran Buddha. Jangan kita sia-siakan. Mencapai kesadaran Buddha, apa sih yang sering saya katakan? Bukannya mencapai kesadaran Buddha, aduh duduk lebih anggun jadi Buddha disembah orang. Saya emang nggak mau begitu gitu. Bukan, mencapai kesadaran Buddha tuh kita dimanapun kita bisa mencapai kebahagiaan, punya perasaan bahagia. Yang tadi seperti saya bilang, kenapa kita punya daimoku banyak, kita bisa mengeluarkan kebahagiaan. Lagi sulit pun kita akhirnya, ya mungkin susah-susah, akhirnya bisa merombak itu menjadi menerimanya, akhirnya bisa menjadi kita bahagia. Untuk bahagia memang sulit tuh kalau lagi dalam kesulitan. Tapi kita harus usaha. Kita ada Gonson. Kalau kita nggak usaha, ya udah kita sama dengan orang lain yang nggak punya Gonson. Nggak mau gunakan hukum ini yang begitu agung. Kekuatannya kita ambil dan kita laksanakan untuk diri kita sendiri. Yang akhirnya pada kehidupan kali ini kita bisa mencapai kesadaran Buddha. Yang dikatakan Isho Jobutsu. Ya, atau Jobutsu Kosen Rufu untuk berbagi juga dengan masyarakat lainnya. Kosen Rufu.
Syaku buku. Makanya kan syaku buku yang sering saya katakan itu penting. Di dalam pandemi ini juga kita ya syaku buku nggak jalan ya. Jalan, bisa jalan. Terus dengungkan. Saya juga kan suka bilang nggak tahu saya sampai berapa banyak yang saya syaku buku. Sekarang udah mencapai 34. Aduh, saya juga dalam hidup saya pengen sebanyak mungkin orang tuh tahu Namyo Renge Kyo. Ya mungkin sebut dia dalam keadaan sulit, sakit, yang lebih gampang orang sakit di rumah sakit, nunggu-nunggu BPJS, apa-apa. Dia suka ini, aduh gini-gini, sebut ini. Nah itu justru kesempatan. Dia bilang tulisin dong, tulisin. Nanti umpama dia satu hari dia nerima gonson bukan sama kita, bukannya kita yang bawa gitu, dia ketemu sama saudaranya, gue ikut Namyo Renge Kyo, tuh saudaranya sama, ya udah yuk aja pertemuan yuk di gua, pertemuan di dia. Akhirnya tetap siapa yang ituin nggak apa-apa, yang penting kita udah menanam bibit, yang panenin orang lain juga saudaranya nggak apa-apa, kita udah menanam bibit, yang penting itu kita menanam udah. Jadi makanya di sini jangan kita kadang-kadang, saya juga waktu masih belum suka syaku buku, mau ngomong malu, nggak tahu kenapa, itu kesesatan kita kali, iblis diri kita kali, mau ngomong sama orang tua, kakek, nenek, bapak, emak, mau ngomong malu, emaknya temen mau ngomong malu syaku buku. Dulu begitu, lu nggak tahu, itu kesesatan kita yang akhirnya kita tuh nggak suka syaku buku. Tapi aduh nggak mesti nih, mesti ngomong pelan-pelan, malu-malu, nggak ngelihat dia, akhirnya bisa. Akhirnya sekarang sambil nunggu BPJS kayak kenapa tuh. Ya pokoknya terus nanti dia suka lagi ada kesusahan, dia bisa telepon kita. Apa sih waktu yang kamu bilang itu sebutnya biar jiwanya tenang. Tulisin dong, tulisin. Dia yang minta sendiri. Waktu dia kesulitan baru-baru mungkin saat kita di situ ngomong dia tuh nggak terlalu laden. Tapi waktu dia sulit dia bisa ingat kita, emang jodohnya sama kita. Percaya itu. Makanya di sini gonson itu kita bagaimana sebarluaskan sebanyak mungkin. Kan kita tahu dunia tuh udah semakin rusaknya ya, semakin bagaimananya kita tahu. Ya kita sebagai ini kita yang bisa kita syaku buku bisalah membantu, bisa membantu untuk filter alam semesta ini. Kita berbagi untuk orang lain syaku buku. Jadi jangan kita simpen-simpen sendiri, malu seperti saya dulu gitu, mau ngomong malu. Jadi gonson ini makanya perlu kita sebarluaskan untuk umat manusia. Itu adalah cabut kesusahan orang lain, memberi bahagia. Nanti mereka pun bisa bahagia dengan siapa kan anggota yang kita udah banyak syaku buku, kita kan bisa lihat hidup dia bahagia. Kayak kita aja, kita lagi susah dulu, kita susahnya bukan main. Sekarang kita bahagia. Kenapa bisa bahagia? Karena kita bisa mengatasi karma diri sendiri saat keluar dengan tenang, dengan gimana tenangnya menyebut Namyo Renge Kyo. Karma keluar lagi, kita menghadapinya dengan tenang. Apa kita nggak mau teman kita atau siapapun yang di luar sana, kita banyak deh kalau semua kita bergerak untuk syaku buku, banyak akhirnya yang tertolong di masa akhir dharma ini. Ya jangan malu lagi dah, saya juga kan udah, makanya saya buang sifat malu itu, akhirnya Toto bisa dapet loh, dapat 34 orang. Ya sekarang meskipun mereka ada yang di Sopagakai, ada yang di BDI, ya selama ini mereka kalau mau diketemuin sama saya telepon juga nggak mau diangkat. Dia mungkin takut diomelin sama saya atau takut gimana, tapi nggak apa-apalah, yang penting dia gonson. Tapi mau gimana lagi, tapi saya terus mau ketemu sama dia nggak mau ketemu sama saya. Sekian dari saya, terima kasih. Kita meneladani kepercayaan dari Nanjo Tokimitsu seumur hidup dan juga sumbang tenaga. Sekian dari saya, terima kasih. Namyo Renge Kyo. Namyo Renge Kyo.
Namyo Horengekyo. Selamat malam ya semuanya. Kita tadi sudah dengar Malam. dari Bu Lis. Makasih Bu Lis atas pembabaran Gosyo-nya. Tadi benar ya, sesuai dengan yang Bu Lis tadi babarin ya. Sebenarnya kita semua tuh orang yang berrezeki. Karena gimana pun juga kita itu yang bisa ikut pertemuan hari ini tuh masih semuanya sehat ya, nggak stres. Terus masih bisa semua punya internet yang cukup untuk bisa connect dari rumah. Soalnya kalau kita lihat kayak di tempat-tempat lain tuh banyak banget orang-orang yang stres. Semuanya tuh juga yang nggak punya internet juga. Jadi kita tuh daerah Sunter termasuk salah satu daerah yang sangat berrezeki gitu ya. Karena semuanya itu sehat-sehat, semuanya tuh semua juga nggak sampai kayak stres kayak orang di luar sana. Terus juga tadi kan Bulis juga ada bilang ya bahwa sebenarnya tuh di tengah pandemi ini tuh kita semakin merasakan kekuatan Namyo Horengekyo dalam hidup kita gitu. Karena kalau kayak kita lihat orang di luar banyak yang nggak bisa terima tentang pandemi ini gitu ya. Susah untuk mereka bisa bilang kalau pandemi ini tuh bisa membawa hikmah baik gitu. Bahkan kalau kita bilang virus corona ini membawa hikmah baik, yang ada kita diocehin ya, dibilang maksudnya kok kita jangan ngomong pandemi itu punya hikmah baik, ini kan cuma ada hikmah buruk aja gitu. Tapi kalau kita belajar, saya rasa bisa bahwa sebenarnya virus corona ini, pandemi itu punya dampak yang positif dalam hidup kita gitu. Dan contohnya aja yang kayak tadi Bulis bilang juga ya, kita jadi bisa lebih akur sama keluarga. Mungkin dulu kita jarang punya waktu, bukan gak akur gitu. Masing kerja, masing-masing sekolah, punya kesibukan sendiri-sendiri. Sekarang sekolah online dari rumah, kerja online juga dari rumah. Terus yang memang yang ibu rumah tangga yang nggak kerja memang udah di rumah. Jadi akhirnya semua bisa punya satu momen untuk kebersamaan gitu ya. Untuk semesta ini juga buat alam kita di sekitar kita juga, kalau kita lihat kadar polusinya aja udah berkurang berapa persen karena semenjak corona ini ada PSBB, ada pembatasan pergerakan manusia. Akhirnya tuh semua orang-orang itu tuh udah nggak keluar-keluar rumah lagi karena udah nggak keluar-keluar rumah lagi. Oke, jadi beda gitu ya. Kalau misalnya sekarang tuh kalau kita sendiri tuh bisa lihat bahwa sebenarnya pandemi ini tuh ada positifnya karena kita dalam hukum agama Buddha ini tuh diajarin bahwa segala sesuatu tuh pasti ada segi positifnya. Jadi semua itu pasti ada hikmah baiknya gitu. Nah, dari situ juga lewat Gosho ini kita diingatkan lagi bahwa sebenarnya tuh yang kita anut ini hukum Namyo Horengekyo itu hukum yang gaib. Dan kita semua tuh yang percaya dan melaksanakan hukum ini itu pasti bisa jadi manusia yang agung gitu, manusia yang luar biasa. Dan jadi manusia luar biasa itu bukan berarti kita itu jadi manusia yang Halo? Oke. Jadi kalau jadi manusia yang agung itu bukan berarti kita itu jadi manusia yang luar biasa kayak super sakti atau apa, tapi kita bisa punya satu kekuatan jiwa di mana kita itu tuh bisa menerima dan mengatasi semua apa aja yang datang ke dalam hidup kita gitu. Jadinya kayak contohnya hidup itu kan selalu yang sangka waktu Februari kita masih Kenshu ya. Mungkin orang-orang yang waktu bulan Februari nggak Kenshu mikirnya nanti aja lah masa Kenshu, nanti Maret masih bisa. Siapa yang sangka Maret sampai hari ini pun kita masih belum bisa Kenshu gitu ya. Bahkan mungkin nanti sampai bulan Agustus, September, Oktober pun belum tentu bisa Kenshu. Dan kalaupun bisa Kenshu pun masih dalam kondisinya dibatasi gitu. Nggak bisa seleluasa dulu. Terus waktu dulu mungkin kita pikir, pertemuan hari Jumat ini nggak datang, masih ada Jumat depan. Hari Senin ini kita nggak datang, masih ada Senin depan. Tahu-taunya Senin depannya udah nggak datang-datang lagi, udah 3 bulan ya sampai hari ini gitu. Sampai hari ini aja udah ada, mungkin dari bulan, kan dari Februari kita terakhir ya, Maret, April, Mei, Juni, kan udah masuk Juli ya. 3-4 bulan gitu ya, kita udah nggak ketemu
langsung ini aja secara online aja baru diadakannya sekarang sesudah 3-4 bulan kita nggak ada pertemuan gitu ya. Jadinya memang hidup itu tuh selalu berubah. Kalau kita nggak bisa terima perubahan itu, yang ada stres dari nggak sakit pun bisa jadi sakit gitu. Jadinya kan Buddha udah mengajarkan kita bahwa sebenarnya hal yang paling absolut dalam hidup kita ini tuh pasti selalu berubah gitu ya, perubahan itu sendiri. Kalau kita berharap dunia ini itu nggak pernah berubah, itu nggak mungkin gitu. Tapi justru gimana caranya kita membangkitkan kekuatan jiwa dalam diri kita sendiri untuk bisa mengatasi dan menerima perubahan itu gitu. Jadi akhirnya mau dunia ini berubah seperti apapun dengan dasar kesadaran Buddha, kita pasti bisa mengatasi semuanya itu dengan baik gitu ya. Jadinya ini tuh lewat Gosho ini kan juga dikasih tahu bahwa sebenarnya untuk bisa menjadi Buddha itu kita harus bisa menyumbang dengan tulus hati. Seperti contohnya Sri Sambawa itu kan menyumbangkan kue tanah untuk Buddha gitu. Kita kalau udah dengar soal sumbangan, pasti cenderungnya kita selalu berasanya sumbang itu selalu sumbang uang gitu. Padahal sebenarnya menurut ajaran agama Buddha mengatakan sumbang itu bisa bermacam-macam wujudnya. Contohnya aja yang udah kita jalanin selama 3 bulan terakhir ini, yaitu sumbangan daimoku kita. Mungkin dipikir, maksudnya kadang kita pikir, cuman daimoku gitu, apa iya, itu udah termasuk sumbangan. Tapi itu udah termasuk sumbangan yang luar biasa, satu untuk alam semesta ini. Jadi kita kirimin getaran positif untuk alam semesta ini. Yang kedua, kita pun mengirim sebenarnya lagi mencas jiwa kita sendiri gitu, karena daimoku itu sebenarnya adalah obat kegalauan untuk kita sendiri gitu ya. Ketika kita lagi banyak pikiran, kita lagi galau, itu tuh dengan daimoku baru bisa diatasi gitu. Tapi kalau kita daimokunya hanya ketika kita galau aja, mungkin nggak bakal bisa gitu. Kan sering dikasih tahu kalau kita pelaksanaan itu harus seperti naik sepeda di bukit yang naik turun gitu. Jadi kalau misalnya kita cuman naik sepedanya itu kita kayuhnya cuma pas waktu turun doang, jalannya memang cepet waktu nggak ada masalah apa-apa gitu ya. Tapi kalau kita berhenti, kita nggak goes sepedanya, pas waktu mau nanjak lagi, kita bisa ngos-ngosan, nggak bisa naik lagi gitu. Tapi justru kalau kita konsisten jalanin, mau itu dalam kondisi kita di atas, kita di bawah, kita tetap konsisten jalanin, pasti kita bisa punya kekuatan gitu ya untuk menghadapi. Kayak corona ini juga memang situasinya itu bukan berarti kita yang punya Namyoho Renge-kyo jadinya lebih gampang. Tapi kita lebih bisa terima, akhirnya kita bisa melewatinya tuh perasaan kita jadi lebih enteng gitu dibandingin orang yang nggak menjalankan gitu. Tapi bukan berarti udah ada Namyoho Renge-kyo kita nggak perlu lagi waspada gitu ya. Maksudnya, oh ya oke, saya udah daimoku pasti nggak bakal kena. Kalau kita nggak hati-hati, kita juga bisa aja terkena juga gitu. Karena Buddha kan ngajarin kita siasat sadama pundalika sutta itu kan kita harus waspada, kita harus berani, dan kita harus percaya gitu. Jadi kalau kita nggak waspada, kita cuma ngandalin daimoku aja, tapi kita misalnya jarang cuci tangan, terus kita keluar sembarangan, nggak pakai masker, itu pasti ya juga bisa kena juga gitu ya. Tapi kalau kita udah menjaga diri dengan baik, kita waspada, ditambah lagi kita ada pelaksanaan hari-hari kita daimoku, pasti yang namanya jodoh-jodoh yang buruk itu tuh gak akan datang ke kita gitu. Karena kita sendiri menggetarkan getaran positif yang bisa mengundang jodoh-jodoh positif dari lingkungan alam semesta di sekitar kita juga gitu. Jadi memang yang namanya sumbangan, menyumbang itu tuh banyak macamnya gitu. Kita selain sumbang daimoku, kita bisa sumbang semangat. Salah satunya juga kayak ini, kita pertemuan seperti ini pun juga sebenarnya untuk kita masing-masing gitu ya. Jadi semua masing-masing itu menyemangati, mencas diri masing-masing lagi untuk menjalani kehidupan sehari-hari berdasarkan kata-kata Buddha gitu. Karena Buddha mengajarkan kita sumbangan yang paling besar itu adalah ketika kita menjalankan kata-kata Buddha dalam kehidupan kita sehari-hari, akhirnya semua orang di sekitar kita pun bisa lihat betapa agungnya hukum ini gitu lewat kehidupan kita hari-hari gitu, dan itulah syakubuku yang terbaik gitu ya. Jadi saya yakin Bulis pun bisa syakubuku 34 orang itu pun bukan karena Bulisnya setiap kali cuma sekedar ngomong, bukan hanya sekedar bilang kayak oh hukum ini luar biasa, tapi pasti orang-orang 34 orang itu tuh melihat bahwa Bulis sesudah jalankan hukum ini itu berubah jadi orang yang jauh lebih baik gitu. Perilakunya berbeda dengan orang yang gak jalanin, makanya bisa orang-orang 34 itu tuh mau jalankan hati kepercayaan juga gitu ya, lewat diperkenalkan hukum ini lewat Bu Lis gitu. Jadi
hari ini tuh kita perdana ya untuk pakai yang Google Meet ini. Jadi sekarang ada yang mau ada pertanyaan bisa dinyalain lagi suaranya. Jadi ini sekarang kondisinya kan semua orang itu mute ya. Jadi yang ada suaranya kan cuman saya nih. Tapi barang siapa yang mau memberikan pertanyaan bisa ketik di kolom chat kalau misalnya nggak mau unmute-nya. Tapi kalau misalnya mau ngomong langsung bisa dimatiin tombol mute yang ada kayak mic gitu yang warna merah coret itu bisa diklik di sana, dimatiin jadi bisa ngomong langsung siapa yang ada pertanyaan bisa ditanya sekarang sebelum nanti kita ke kesimpulan dan tambahannya dari Pak Andri gitu ya. Dari saya sekian, terima kasih. Namyo Horengekyo. Ada yang mau memberikan pertanyaan? Kalau nggak ada, kita ke Pak Andri. Atau, oh ini Pak. Kayaknya masih belum pada connect nih ya. Halo semuanya. Halo. Malam, Namyo Horengekyo. Namyo Horengekyo. Ini pada belum connect semuanya ya, pada bengong-bengong. Ini saya mau tanya, ini di antara yang ikut ini ada orang baru ya, namanya Jimmy Batua, siapa tuh? Temannya Pak Andri. Dari Oh. Oke, sama Aling. Aling Chen yang mana nih? Aling tuh Yuliana. Henry punya istri. Oh gitu. Henry yang mana? Henry mantunya. Mantunya Bu itu kali, Bu Sume. ya. Ya. Oh, mantu Bu Sume. Ya, si Yulia. Oke, halo, selamat datang ya di pertemuan ini, selamat kenal ya. Iya. Udah kenal lagi, Pak. Hah? Lupa ya gua. Karena kelamaan menghilang, udah lupa. Gimana sih ini Bapak? Kagak connect. Makanya kan gua bilang nih banyak yang kagak connect nih. Dem, gimana Dem? Dem. Halo. Halo. Pak Rahman gimana sih? Itu udah lama lagi. Iya nih 4 bulan loh. Untung mukanya kadang berubah ya semua ya. Mana bukan? Hah? Suara lu kecil kenapa? Hah? Kenapa lihat? Gemukan. Masa? Enggak, kali ini karena botak lagi kan. Back to basic, Biku Sunter siap. Semuanya pada gemuk, Pak. Semua pada gemuk ya? Gimana nggak gemuk, cuma makan tidur doang 4 jam, 4 bulan. Gimana, semuanya sehat ya? Sehat. Sip lah. Nggak ada yang apa tuh khawatir kan, nggak ada yang kena kan? Kita langsung ya. Ada sehat semua, Man. Bagus. Soalnya Sunter kita kan pusatnya virus nih. Iya. Gimana pada bosnya ini udah pada jelas tentang hukum dan manusia. Iya sih. Nah, yang saya pengen tahu nih, kan di sini kan ada kadang-kadang pernyataan kan, ikuti hukumnya bukan manusianya. Apakah bisa? Kalau seperti kita lihat orangnya udah ngasrah, penceramanya juga istilahnya geblak gitu loh, apakah kita nggak mungkin bisa konsisten terhadap dia? Gimana menurut pendapat apa tuh kalian? Antara hukum dan manusia itu kan harusnya kan itu menyatu, Nippon Ika. Jadi kalau ada pernyataan di Gosho itu ikuti hukumnya bukan manusianya, itu tuh gimana? Karena menurut saya tidak mungkin gitu loh. Tidak mungkin bisa kalau manusianya ngaco ya pasti dia juga pengertian hukumnya juga ngaco. Ya toh. Nah, jadi kalau kita bisa milih ikuti hukumnya itu seperti apa gitu. Gimana menurut apa tuh kalian? Ayo coba kita sharing gitu. Soalnya di sini kan kalau hukumnya agung, manusianya luhur. Manusia hukumnya gaib, manusianya agung, tanahnya luhur. Nah, itu kan berarti berkaitan semua kan?
Gimana? Ayo kita sharing coba. Halo Pak. Yo. Halo Pak Jimmy. Bapak siapa Pak Redline siapa Pak namanya? Kok di sini tertulisnya Pak Redline? Rahman, sorry. Saya ganti handphone tadinya Rahman. Ini pakai handphone anak saya. Jadinya soalnya baterainya langsung drop-nya cepet. Saya minum Coca-Cola tadi itu handphone. Apa? Kalau saya ini orang lama, orang yang stok lama lah. Apa? Pak coba Pak, handphonenya turunin dikit Pak, saya melihat mukanya Pak. Rata-rata orang yang di sini pun enggak, rata-rata orang yang di sekarang kita ini ya semuanya pada nggak kenal saya. Saya kan sudah lama tinggalin Jakarta lah begitu. Cuman dengan Pak Andri Ang aja itu ketemu kebetulan waktu ada apa ya? Ada acara kematian di Grand Heaven ya. Iya, ada kawan yang meninggal di situ. Iya. Oh. Iya, saya sudah Pak Jimmy, di mana sekarang Pak Jimmy? Ya. Saya sekarang di Palangkaraya. Oh, di Palangkaraya? Iya. Oh, lala. Sudah berapa lama Pak di Palangkaraya? Sudah ada 10 tahun kali ya? Berapa ya? Dari tahun 2000 ya? Saya sudah pindah-pindah juga, Pak. Saya pernah di Ambon, pernah di Banda Aceh, pernah di mana sih? Di Cibinong. Waduh. Saya besar lahir di Jakarta, ketemu sama Gohonzon ini, gitu lah. Iya. Waduh, Indonesia banget nih Pak Jimmy ya, udah keliling. Ya. Indonesia banget nih Pak Jimmy ya. Ke Papua aja saya yang belum. Makanya tadi dengan Papua itu saya buta sama sekali. Orangnya 19 tadi 22. Papua, oh kita ada tuh Pak, kawan di situ, Esther dan suaminya Pak Herman. Tadi join juga sama kita kok Pak. Ada. Masih ada kan Esther kan? Ada, sudah join. Yes. Ya. Tahu, oh Esther tuh, Tar. Ada yang mau ke Papua tuh Tar? Enggak. Halo. Halo. Halo, Esther. Esther mic-nya nyalain deh. Halo Dre. Ya, Man, saya ngomong ya, Man. Ya, tanggapi coba gimana tuh. Antara manusia hukum katanya kalau topik kagak bisa dijadi satu. Oke. Selamat malam, Nambi Horenge Kyo. Malam. Bapak Ibu, teman-teman semua sekalian, sekali lagi selamat malam. Senang sekali kita bisa ketemu, tapi dengan cara yang berbeda. Ini sesuatu hal yang nggak pernah kepikiran sama kita. Saya pikir ini bakal kita gaptek, ternyata anggota Sunter luar biasa, semuanya bisa mengikuti. Dan sistem yang dipakai juga cukup baik ya, suaranya jelas ya. Tapi nanti habis pertemuan ini Bapak Ibu mungkin bisa kasih tanggapan di grup itu, kekurangannya apa, suaranya dan sebagainya, kasih masukan supaya nanti kita bisa perbaikin. Terus untuk halaman mungkin malam ini apa yang tadi diajukan mungkin nanti kita akan bahas di cabang, karena ini waktunya juga nggak terlalu banyak. Nanti ini waktunya saya akan berbagi dengan Ibu Aping. Kita usahakan tutup tepat pada waktunya, karena ada teman kita dari Papua. Di Papua tuh udah hampir jam 11, itu kesian kemalaman. Terus saya juga ngundang teman saya dari Palangkaraya, Pak Jimmy ya. Itu selamat bergabung di Sunter. Nanti di cabang kita akan lebih ada waktu untuk diskusi. Ya, ini karena waktunya juga nggak terlalu banyak, jadi mungkin pembahasannya kita akan ambil beberapa kesimpulan gitu, terutama di dalam go show yang tadi diceramakan oleh Bulis gitu ya. Jadi nanti di cabang lebih ada waktu. Saya harap Bapak Ibu nanti benar-benar di cabang itu kita forum yang diskusi, nanti kita bahas apa yang mau ditanyakan, nanti kita tanggapan dan sebagainya supaya kita bisa menjadi lebih baik. Dan Rahman, saya minta nanti di cabang sungguh-sungguh, Man, kamu punya kesempatan untuk menyampaikan dharma, persiapan dari sekarang, ya, doa,
jangan sekedar seperti biasa. Ini harus kita perbarui. Soalnya seperti wabah begini kan kita tidak tahu, tiba-tiba ini satu wabah yang demikian hebat gitu. Jadi sebetulnya manusia itu luar biasa, bisa mengadaptasi. Dan yang paling senang adalah anggota-anggota kita yang percaya kepada Go-Onson, semuanya dalam keadaan sehat-sehat semua. Termasuk Sunter semua ya, sehat ya? Sehat. Oke, itu. Dan Sunter di dalam hebat, virusnya takut sama kita, Dre. Juga nggak boleh ngomong begitu. Kalau terpapar bisa tewas langsung, nggak bisa bilang begitu. Itu semua tergantung dari kedisiplinan kita. Ya, jadi protokol yang diadakan sama pemerintah itu kita harus turutin. Ini hukum kewajaran. Jangan pikir kita punya Go-Onson tuh seenaknya aja, nggak bisa juga. Pasti kita akan cilaka tuh. Ya, sedikit ya mengenai Go-Show malam hari ini. Ini hukumnya kan gaib, manusianya agung. Tanyanya luhur. Walaupun kalau baca dari judulnya aja ini udah sebenarnya luar biasa. Tapi karena kita kan manusia penuh dengan 5 racun, penuh dengan karma masa lampau, mungkin kita belum seperti apa yang dikatakan oleh Buddha. Tapi setidaknya kita mau berusaha menuju ke sana gitu. Untuk itu kita menjalankan pertapaan, kita Wongyodai Muku, kita belajar, kita memberikan syaku buku seperti tadi dikatakan, semua kita usahakan supaya kita menjadi lebih baik. Kenapa seperti Pak Jimmy dari Palangkaraya? Saya itu sebenarnya salut tuh. Beliau itu sendiri menjalankan hati kepercayaan, boleh dibilang di tengah-tengah Kalimantan itu. Mungkin keadaannya juga berbeda dengan Jakarta. Tidak ada susunan, tapi beliau bisa mempertahankan Go-Onson udah puluhan tahun ya Pak ya. Mungkin dari tahun 80 ya. Mungkin nanti di cabang Bapak cerita pengalamannya gitu. Dan di Go-Show ini juga ada 2 hal yang Nichiren Daishonin ini katakan luar biasa. Bahwa dikatakan bahwa walaupun beliau tinggal di gubuk yang terpencil, tapi di dalam badannya itu tersimpan hukum yang dirahasiakan dan tetap dipertahankan. Warisan dari Buddha Shakyamuni tetap dipertahankan untuk manusia di zaman Mapo ini. Ini kan suatu perjuangan yang luar biasa. Walaupun penderitaannya luar biasa, kekurangan makanan dalam keadaan cuaca yang begitu ganas dan sebagainya, beliau tuh bisa bertahan. Dan yang kedua itu dikatakan bahwa dimanapun juga isi sutra ini dipelihara, di suatu tempat maupun di dalam candi, di dalam semak belukar maupun di bawah sebatang pohon, dalam suatu sanggar maupun di rumah seorang penganut, di istana maupun pegunungan, di lembah maupun di belantara, kalian harus mendirikan altar dan membuat berbagai persembahan di tempat itu. Yaitu seperti yang kita, di rumah kita masing-masing punya altar, di situ kita bertapa, kita berusaha dan sebagainya. Itu kan bimbingan dari Buddha. Ini yang Buddha mau supaya kita menjalankan. Walaupun mungkin kita belum baik sekali, belum sempurna, tapi kita akan berusaha terus supaya apa yang Buddha inginkan itu benar-benar bisa kita jalankan. Memang ini suatu keadaan yang di luar dugaan kita. Kita nggak nyangka bahwa kita akan hidup demikian. Tapi ini adalah satu wabah ya, satu wabah seluruh dunia. Dan kalau dilihat dari begini, sepertinya memang alam semesta ini sedang mendetok dirinya sendiri. Karena banyak manusia-manusia yang harus berguguran gitu. Dan sebagian yang punya rezeki ini yang bisa bertahan hidup. Soalnya kita nggak tahu virus itu demikian halus tapi demikian dahsyat. Kecil-kecil tapi bisa membunuh orang begitu banyak.
Nah, ini memang adalah tetoknya di alam semesta. Jadi manusia yang harus berrezeki ini yang bisa bertahan. Supaya alam ini bisa seimbang dan sebagainya. Tentu tadi teman-teman banyak mengatakan hikmah baiknya. Ya hikmah baiknya banyak bagi kita. Kita juga bingung kan, udah 3 bulan kita tidak ada kegiatan, mungkin banyak yang tidak punya penghasilan dan sebagainya. Tapi kita masih bisa menerima dengan begitu. Bisa menjalankan kehidupan ini. Itu salah satu adalah melalui hati kepercayaan. Kalau nggak ada, mungkin kita juga seperti pada umumnya berkeluh kesah, udah panik dan sebagainya, udah bingung, udah macam-macam dan sebagainya. Ternyata kita masih bisa. Itu adalah salah satu berkat hati kepercayaan kita. Maka dianjurkan buat jam 2 sampai jam 4 sore itu setiap hari kalau ada waktu, sama-sama kita daimuku. Kita daimuku agar semuanya kembali ke dunia Buddha. Begitupun di organisasi yang lain, mereka juga di seluruh dunia itu. Saya selalu dikirimin kayak Soka itu pada jam-jam tertentu, mereka di seluruh dunia itu daimuku. Supaya apa? Supaya alam semesta itu kembali semua ke dunia Buddha. Nah, kalau semua ke dunia Buddha, termasuk kita juga ada di dalam dunia Buddha, sehingga kita pun akan mendapat jodoh-jodoh yang itu waktu yang saya ambil ada 15 menit saya kasih ke Ibu Aping supaya nanti pertemuan ini ditutup tepat pada waktunya, yang di Papua nggak terlalu malam. Masih belum ngantuk Esther dan Pak di Papua? Ya, itu aja. Mungkin nanti di pertemuan cabang kita ada waktu lebih banyak untuk kita berdiskusi. Itu aja, terima kasih. Thank you. Terima kasih Pak Andri atas pembabaran Gosyo-nya. Sekarang untuk kesimpulannya ke Mamah ya. Namyo Horingikyo. Selamat malam ya semuanya, Bapak Ibu dan generasi muda. Kita baru ketemu kembali ya dengan setelah sekian bulan nggak pada ketemu ya karena ada virus corona ya. Tadi kita udah banyak dengar ya. Selamat bergabung juga untuk Pak Jimmy, Esther, Yuli. Selamat bergabung ya. Kita tadi udah dengar banyak Gosyo dari pembabaran Gosyo dari Bu Lis, dari Pak Andri, dari JC juga ya, bahwa Buddha Nichiren Daishonin itu menjelaskan tentang sumbangan ya. Sebenarnya sumbangan itu bukan cuma hanya sumbang materi, tapi ya sumbang tenaga ya, menyumbangkan untuk mendorong semangat ya, karena dalam kondisi keadaan seperti sekarang ini banyak orang-orang juga stres ya, karena keadaan seperti ini mempengaruhi keseluruhannya, termasuk perekonomian global ya secara dunia gitu ya. Jadi saya sendiri juga banyak punya teman-teman yang di luar itu juga ya, karena stresnya itu ya juga bisa sampai nggak bisa tidur ya, sampai badan juga bisa turun sampai 5-6 kilo dalam 1 bulan ya. Tapi bersyukur dan beruntung kita yang punya hukum yang begini agung ya. Karena apa? Kita pun selalu dianjurkan itu untuk yang tadi udah disebutin juga ya, bahwa kita itu selalu harus ada daimoku itu, daimoku rutin tuh dari jam 2 sampai jam 4 ya. Jadi tadi Bu Lis juga bilang sebenarnya kekuatan daimoku itu bukan main besarnya ya. Jadi kita sendiri yang setiap hari daimoku itu punya kekuatan tersendiri ya, dan juga bisa menerima dalam kondisi keadaan seperti ini pun kita itu punya satu kekuatan tuh untuk bisa terima bahwa memang pandemi itu dampaknya itu untuk keseluruhannya, bukan hanya kita ya. Dan saya juga banyak teman-teman yang nanya, aduh gimana ya, penghasilan juga udah nggak ada ya, biaya hidup tetap berjalan ya, usaha juga, ekonomi semuanya juga macet, bagaimana ya. Tapi kita yang ada Namyo Horingikyo itu bisa punya satu ketenangan itu,
nggak bilang terpengaruh bagaimanapun ya, kita bisa terima dan bisa jalanin ya. Itu salah satu kelebihan dan kekuatan kita yang ada namanya Horinggekyo ya. Jadi yang saya selama ini di rumah pun ya, banyak itu teman-teman tuh ya yang dari nggak bisa tenang tuh suka telepon dan nanya itu bagaimana sih gitu ya, kok bisa tenang juga ya. Saya bilang karena kita itu ada hukum yang agung ya, kita itu hari-hari itu ada daimoku itu yang membuat kita itu punya ketenangan dan kuat, bebas dan suci itu kita punya ya. Jadi ini salah satu perbedaan kita dengan yang lainnya ya. Dan dibilang juga selama ini banyak hal yang kitanya itu mungkin terlena ya, berasa bahwa mungkin banyak juga yang orang-orang luar ngomong ke saya itu ya bahwa mungkin ini adalah hukuman daripada Tuhan dan segalanya ya. Kalau kita bilang bukan karena hukuman, tapi itu karena manusia itu punya 3 racun ya, yang begitu besar sehingga mengakibatkan seperti ini ya. Salah satunya kemarahan, keserakahan, dan kebodohan ya. Kita itu tahu itu semua karena kita udah belajar ya. Saya pikir beruntung kita yang udah belajar dulu, akhirnya kita pun bisa mengetahui itu ya. Jadi dalam kondisi keadaan seperti ini, kita semuanya itu harus semangat ya, harus rutin dan terus jalanin hati kepercayaan dengan kesungguhan hati, membuat kita itu semuanya itu punya satu kekuatan untuk menghadapi keadaan yang seperti ini ya. Jadi tadi juga dibilang ya, kadang juga pikirnya ya, yang tadinya itu bisa semuanya itu bisa berdekatan ya, yang tadi juga Jesse bilang, dulu kita itu selalu pikir pertemuan belajar melulu ya, kayaknya kensu melulu, rasanya bosan juga gitu ya. Tapi kondisi keadaan seperti ini maupun kita juga udah gak bisa ya. Jadi ini salah satunya kelemahan manusia, kita itu selalu seperti itu ya. Tapi dengan adanya kejadian seperti ini, kita itu punya hikmah yang bagus tuh ya, kita bisa berasa, oh iya, lebih bisa menghargai bahwa itu yang tadi juga seperti Bu Lis bilang, yang berasa kayaknya aduh punya kedekatan dengan saudara ya, dengan teman dan yang lain-lain. Selama ini mungkin kita pikir besok juga bisa ketemu, kapan-kapan juga bisa. Sekarang mau ketemu juga gak bisa ya, mau deket-deketan juga gak bisa, mau salaman juga gak bisa. Jadi ini semua ada hikmah baiknya ya. Jadi kita mulai bisa menyadari bahwa sebenarnya dalam hidup itu kita harus selalu bersyukur, berterima kasih ya, dan juga kita harus selalu menghargai yang ada dalam kehidupan kita ya, yang pastinya kita itu hari-hari harus ada daimoku ya, daimoku rutin itu harus dijalanin supaya kekuatan daripada perasaan jiwa kita ya bisa terjaga dengan baik ya. Saya pikir dari saya sekian, terima kasih karena waktunya tinggal sedikit, tinggal 7 menit dan kita ada pengumuman dan juga minggu depan ya. Jadi selanjutnya dari mulai hari ini dan seterusnya kita tuh ada pertemuan untuk kelanjutannya ya, seperti biasa lagi. Jumat itu ada pertemuan cabang, terus ada anak cabang ya. Jadi semuanya jangan gak ikut ya, jadi kita belajar sama-sama ya, meskipun masih banyak kekurangannya karena ini juga baru pertama kali ya. Jadi mungkin aja nanti dikasih masukan yang seperti Pak Andri bilang ya, barangkali ada yang masih bingung dan juga ada juga yang masih suaranya nggak jelas ya, ataupun gambarnya nggak jelas, semuanya nggak jelas ya. Jadi kita bisa perbaiki supaya kedepannya bisa lebih bagus lagi dan lebih baik lagi ya, karena ini adalah perdana ya, jadi pasti masih yang banyak bingung ya, saya sendiri juga gak ngerti juga ya, belum bisa, jadi mesti belajar juga gitu ya. Jadi kita sama-sama ya, jadi supaya jiwa kita pun bisa terisi lebih kuat ya, jadi kita bisa sama-sama belajar meskipun suasana seperti ini beda dengan yang biasanya ya. Kita berharap virus ini cepat berlalu ya, jadi sehingga kita semua bisa kumpul lagi seperti mana biasanya ya. Saya berharap semuanya bisa jaga kesehatan ya, mesti pakai masker,
cuci tangan, jaga jarak ya. Semoga kitanya semua yang ada ini sehat semuanya ya. Dari saya sekian dan terima kasih. Namnil Horinggi. Kasih pengumuman yang mau nanti untuk berikutnya. Ini di sini. Ini ada di grup. Kita udah dengar dari Gosyo, dari Bu Lis, Pak Andri, dari Mamah juga. Ini nanti jadwal kegiatan pertemuan itu sama seperti jadwal pertemuan biasa, cuma bedanya itu semua diadakan secara online. Jadi hari Minggu ini nanti ada pertemuan generasi muda yang akan dilaksanakannya itu kan di Honbu live YouTube. Itu nanti jam 2 siang. Dari situ nanti ada pertemuan pelajaran pimpinan cabang, itu nanti juga YouTube live juga jam 7 malam hari Senin. Jadi pertemuan yang diadakan lewat Google Meet itu hanya pertemuan yang dilaksanakan di daerah. Misalnya pertemuan Gosyo kayak hari ini, pertemuan cabang, pertemuan anak cabang, sama pertemuan 4 bagian. Untuk jadwalnya udah saya kirim ke grup, nanti saya ingetin lagi kalau misalnya 1 hari sebelum hari pertemuannya, jadi bisa sama-sama join lagi. Dan seperti yang tadi yang udah Pak Andri sama Mama juga bilang, karena ini memang juga perdana ya untuk pakai Google Meet-nya, jadi kalau ada saran, masukan, atau misalnya masih ada yang kurang untuk dari segi suaranya, gambarnya, atau masih ada yang bingung gimana caranya untuk pakai aplikasi ini, bisa tulis di grup, jadi nanti kita bisa sama-sama minggu depan untuk pertemuan cabangnya bisa kita perbaiki lagi, jadi lebih baik lagi gitu ya, karena ini akan kita pakai tuh mungkin nggak hanya bulan ini aja gitu, mungkin bulan depan pun kita masih belum bisa adakan pertemuan temu langsung, jadi kalau memang masih ada yang masih masukan atau apa bisa gitu ya. Udah mau jam 9 juga, enggak sih, mau 3 menit. Jadi terima kasih untuk semua anggota Sunter semuanya yang udah join hari ini. Jangan bosen-bosen ya. Jadi nanti ya nanti minggu depan jangan hari ini perdana terus kapok gitu ya, terus nggak ikut-ikut lagi. Namanya nanti jangan jadi yang pertama dan terakhir gitu ya. Jadi nanti berikutnya kita sama-sama join lagi. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat ya. Kita tutup dulu sekarang pertemuannya dengan 3 kali Sansho Daimoku. Boleh dinyalain silakannya juga nggak apa-apa. Kathleen, ayo sini. Bye-bye yuk. Namyo Renge Kyo. Namyo Renge Kyo. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Ketemu lagi. Malam semuanya. Sampai ketemu hari Jumat. Ya palingnya udah Pak. Nggak rindu lagi ya, udah ya. Ya, habis ini Bapak Ibu ada makanan, tinggal bisa dimakan dulu ya. Belum pulang. Habis ini Andri mau kirim itu makanan semuanya. Andre. Ya, makan masing-masing di rumah. Makan di rumah masing-masing. Iya, makannya dari si Andri, cuma ngambil sendiri kata Andri. Yang. Tapi Google